Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-15. Kita baca ayatnya dulu sebelum kita baca kitab Tafsir Mukhtasar Al-Baghawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah yastahzi'u akan mengolok-olok bihi mereka, wa yamudduhum dan akan memperpanjang mereka fi tughyanihim di dalam kesesatan mereka, ya'mahun dalam kondisi mereka terombang-ambing. Ya. Allah yastahzi'u akan mengolok-olok bihim mereka, wa yamudduhum dan akan memanjangkan mereka fi tughyanihim dalam kesesatan mereka, ya'mahun dalam kondisi mereka terombang-ambing. Ayat ini sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya, sebagai balasan atas orang-orang munafik yang mereka dengan sengaja ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah sebagaimana kaum mukminin beriman, yang itu tujuannya untuk mengolok-olok saja, mengejek. Dan itu mereka ungkapkan tujuan mereka mengejek, mengolok-olok itu ketika mereka kembali berkumpul dengan konco-konconya, teman-temannya, bolo-bolonya, pemimpin-pemimpin mereka. Maka Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah akan mengulur-ulur mereka dalam kesesatan dalam kondisi mereka terombang-ambing dalam kesesatan itu. Itulah balasan orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Coba kita baca Tafsir Mukhtasar Al-Baghawi. Ayat yang ke-15. Qal Allahu yastahzi'u bihim. Mereka, Allah akan mengolok-olok mereka. Allah akan membalas mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum dan akan memanjangkan mereka. Artinya yatsrukuhum akan membiarkan mereka. Allah membiarkan mereka, wa yumhiluhum, Allah akan menangguhkan mereka. Maksudnya membiarkan, menangguhkan mereka terus berada dalam kesesatan. Wal maddu wal imdad wahidun. Al mad dan imdad itu maknanya satu. Wa asluhu dan asalnya adalah az-ziyadatu. Asal kata mad imdad adalah ziyadah, tambahan. Illa hanya saja annal madda katsiran ma ya'ti fi syarri. Hanya saja bahwasanya kata al-mad itu kebanyakan, katsiran ma seringnya, ya'ti datang fi syarr untuk keburukan. Jadi kalau mad pakai lafaz mad, madda yamuddu maddan, itu artinya adalah untuk keburukan. Ya, kebanyakan seringnya, katsiran ma seringnya datang kata itu untuk atau dalam keburukan. Wal imdad dan lafaz imdad dari kata amadda yumiddu imdad.
Kalau madda yamuddu mad. Wal imdadu fil khair. Dan lafaz imdad itu dalam kebaikan. Jadi makna mad dan imdad yang fiilnya adalah madda yamuddu maddan. Kalau imdad ya amadda yumiddu imdadan. Itu sebenarnya satu makna, hanya satu makna yang asalnya maknanya adalah ziyadah, tambahan. Ya. Hanya saja lafaz al-mad itu seringnya datang dalam keburukan atau untuk keburukan. Adapun imdad fil khair dalam kebaikan. Nah, contoh qala Allah Ta'ala berfirman tentang al-mad. Wa namuddu lahu minal azabi madda. Ya. Tadi sudah dikatakan kalau mad itu seringnya untuk keburukan. Wa namuddu lahu minal azabi madda. Dan kami akan menambah-nambah untuk mereka dengan sebenar-benarnya azab. Dan kami benar-benar akan menambah untuk mereka azab. Ya, azab. Kalau madda yamudu keburukan kan? Wa qala fil imdad. Dan Allah berfirman tentang imdad, wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Dan kami akan membela mereka dengan memberikan harta dan anak-anak. Atau membantu. Wa amdadnakum. Dan kami akan membantu kalian dengan memberikan harta dan anak-anak. Ini kan kebaikan. Ya, terjemahannya kita sesuaikan ya. Wa amdadnahum bifakihah. Dan kami akan membantu mereka dengan adanya buah-buahan. Itu perbedaan penggunaan kata madda yamuddu maddan dengan amadda yumiddu imdadan. Jadi kalau madda yamuddu itu seringnya untuk keburukan. Kalau amadda yumiddu imdad adalah untuk kebaikan. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata yamuddu, berarti madda yamuddu untuk keburukan. Artinya Allah akan menambah-nambah fi tughyanihim, ya kan? Allah mengolok-olok mereka dan Allah akan menambah-nambah fi tughyanihim dalam kesesatan mereka, fi dhalalatihim. Artinya Allah akan menambah-nambah untuk mereka kesesatan mereka. Wa aslu tughyan, asal kata dari tughyan adalah mujawazatul haddi, melampaui batas. Wa minhu, dan diantara contohnya adalah taghal ma'u. Tagha artinya meluap. Air itu telah meluap. Jadi tagha ya yadghi tughyanan, artinya meluap, melampaui batas ya. Ya'mahun, mereka terombang-ambing. Ayataraddaduna fid dhalalati, artinya mereka yataraddaduna fid dhalalati. Mereka yataraddadun ragu di dalam kesesatannya, mutahayyirin dalam kondisi bingung. Ya'mahun terjemahannya adalah terombang-ambing. Tafsirnya yataraddaduna fid dhalalah mutahayyirin. Mereka benar-benar dalam kondisi kebingungan, di dalam kesesatan itu dalam kondisi kebingungan. Ya. Itu kurang lebih yang Allah sebutkan balasan untuk orang-orang munafikin yang ketika datang kepada kaum mukminin berpura-pura baik, mengaku beriman, menampakkan amal kebaikan seperti orang yang beriman lainnya, tapi ternyata mereka punya tujuan hanya sekedar mengejek, mengolok-olok, dan itu mereka ungkapkan di hadapan konco-konco mereka. Maka Allah balas, Allahu yastahzi'u bihim, Allah mengolok-olok mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah menangguhkan mereka atau memperpanjang mereka berada dalam kesesatan mereka, ya'mahun dalam kondisi mereka terombang-ambing. Allahu a'lam bissawab.